Niat Musa meminjamkan sertifikat rumah untuk membantu rekannya melunasi utang sebesar 198 juta rupiah justru menyeretnya ke meja hijau. Musa adalah pria asal Kabupaten Semarang yang kini berstatus sebagai terdakwa dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Salatiga. Bagaimana awal mula kasus yang menjeratnya? Menurut anak Musa yaitu Alisa, permasalahan bermula saat teman Musa yang bernama Fahreza dan pacarnya terlibat masalah hutang di kantor pos tempat keduanya bekerja. Menurut kuasa hukum Musa, Kerry Abdullah, Fahreza harus mengembalikan uang kantor senilai 198 juta rupiah. Dalam kondisi tertekan, Fahreza meminta bantuan Musa untuk meminjam sertifikat rumahnya sebagai jaminan. Namun karena pihak kantor pos hanya menerima uang tunai, Fahreza mencari pinjaman ke seorang kenalan yang bernama Sugiono. Proses penyerahan uang dilakukan di hadapan notaris di Salatiga dengan total 198 juta rupiah. Dalam pertemuan itu hadir Musa beserta istrinya, Fahreza bersama pacarnya, Sugiono, serta perwakilan kantor pos. Kuasa hukum Musa menegaskan seluruh prosesnya hanya berkaitan dengan pelunasan utang dan tidak pernah membahas jual beli properti. Kejanggalan muncul saat pihak Sugiono menyebut nilai pinjaman mencapai 259 juta dengan rincian yang berbeda. Setelah itu ada lagi kejanggalan. Si pelapor mengatakan transaksi pada saat itu 259 juta. Tapi saksi yang lain ada 4 yang mengatakan itu 198. Nah, itu keterangan-keterangan itu sebenarnya udah terungkap di persidangan, ya kan? Yang membantah laporan si pelapor sama membantah juga dakwaan yang dibuat sama penuntut umum. Nah, kita juga masih berjuang, ya kan? Hari ini kita masih berjuang dan hari ini kita menghadirkan saksi yang meringankan, ada CAS. Kemungkinan juga minggu depan kita juga akan menghadirkan ahli. Tak lama setelahnya, orang suruhan Sugiono mendatangi rumah Musa dan menyebut ada transaksi jual beli. Mereka juga meminta surat hak tanggungan atau SHT untuk dijaminkan ke bank. Permintaan itu ditolak karena Musa merasa tidak pernah melakukan akad jual beli. Penolakan tersebut berujung pada laporan pidana dengan tuduhan penipuan objek jual beli. Fahreza dan Musa kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 24 Desember 2025. Dalam persidangan terungkap keterangan saksi bahwa memang tidak ada proses jual beli sertifikat. Kuasa hukum Musa menilai konstruksi perkara menjadi tidak jelas karena fakta persidangan berbeda dengan dakwaan. Ia pun berharap hakim bisa melihat persoalan secara lebih jernih dan runtut karena kliennya hanya berniat menolong orang lain.